modul. Ya, mana yang nggak bisa dikerjakan? F sampai J, Bu. Yang mana? F sampai J. F sampai J, susah. Iya. Oke, saya pilih yang tersusah deh di sini. Mana yang menurutmu yang tersusah yang mana? Aurel. Ini metodenya sama semua sih. Ya udah saya ambil yang nomor I sama J ya. Kalau I, J bisa, pasti yang atas juga bisa. Pokoknya yang di bawah ini yang dinaikkan ke atas ya. Nah, yang H ini juga mirip nih. Saya mau ambil yang ini. Kita mau bahas di... Enaknya di Word atau di coretan aja? Di Word aja ya, bentar. Biar saya ngetiknya rapi. Latihan 1 nomor 2. Nah, nih. Ini kita ambil U-nya ya, U-nya yang di dalam kurung nih. Jadi ini mau disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini juga boleh nih. Saya copy aja dulu. Semua, kemudian yang di bawah ini, yang ini copy, saya taruh di sini. Kemudian dikali sama yang ini. Tapi pangkatnya jadi minus ya. Nah, ini saya ambil yang dalam kurung aja, dalam akar aja. Aduh. Copy. Ini dikali ya. Ini saya buang aja. Nah, ini jadi pangkatnya min pecahan ya. Ini min 3/4 jadinya. 3/4. Nah, kalau udah, baru kita misalkan. Misalkan, itu yang di dalam kurung aja ya, pangkatnya jangan dibawa. Ini adalah jadi U-nya. Nah, kemudian kita turunkan kanan kiri ya. Turunan dari U itu adalah DU. Di sini DU. Sama dengan yang sebelah kanan kita turunkan juga. Ini jadi 9 ya. 9x kuadrat. Saya copy dari sini. 9x kuadrat, kemudian dia dx. Karena variabelnya dx. X. Nah, kemudian kita mencari dx sama dengan. Berarti du selalu du dibagi ya. Du selalu di atas. Dx sama dengan, berarti pecahan nih. Du dibagi, selalu du per gitu ya. Du dibagi, berarti yang ini. 9x kuadrat. Sampai ini udah jelas ya? Bisa ya? Pokoknya pangkat ini jangan pernah dijadikan dimisalin U, ikut jadi misal, enggak. Pangkatnya biarkan aja, nanti jadi pangkatnya U aja. Jadi U itu selalu yang di dalam kurung ya, bersih tanpa pangkat. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke sini. Substitusi. Berarti yang ini kita ubah jadi U nih. Ini jadi U. Nah, dx-nya berubah jadi ini. Ke sini ya. Ini kita buang. Nah, begitu. Kemudian sama dengan ini dicoret nih. X kuadrat sama X kuadrat nih hilang.
sama X kuadratnya. Nah, kemudian 6/9 diletakkan di depan. Kemudian disederhanakan ya. Integral. Di sini, pokoknya angka selalu digeser ke depan sendiri ya. 6/9. Kemudian ini berarti U pangkat min, tetap ya. Ya, ini tetap. U pangkat min, kemudian D. Begitu. Kemudian baru diintegralkan sekarang. Sama dengan, nah ini 6/9 disederhanakan dulu boleh. Biarkan seperti ini juga nggak apa-apa. Nanti kita coret-coret sama yang ini ya. Ini 6/9 ya. Saya bikin pecahan dulu. Kok di sini? Sebentar. Aduh. Saya copy dulu. Copy. Pindah ke sini. Kemudian ini 6/9. Kemudian yang di sini adalah dari pangkatnya U ya. Copy. Ditambah 1. Nah, kemudian U-nya U berpangkat. Ini juga ditambah 1. Plus C. Nah, begitu. Tinggal dirapikan. Berarti 6/9 ini mau sederhanakan dulu juga boleh. Yang di sini jadi 2/3 ya. Nah, kemudian ini min 3/4 ditambah 4/4. Jadi 1/4 ya. 1/4. Berarti U-nya pangkat 1/4 ya. Saya copy semua. U-nya pangkat 1/4. Ini saya buang. Nah, kemudian ditambah C. Sama dengan, supaya kelihatan ya, 2/3 dikali 4/1 ya. Pecahan dibagi pecahan itu berarti pecahan yang bawah dibalik aja. Jadi di sini menjadi 2/3 dikali 4/1. Saya tetap tulis supaya kalian paham. Kemudian U-nya tetap ya. U-nya kita balikin. Tadi kita memisalkan U-nya apa, kita kembalikan lagi tadi U-nya yang ini nih. Copy, masukkan ke sana. Plus C. Nah, seperti itu. Kemudian ini berarti dikali ya. Ini jadi 8/3 nih. 8/3 sama dengan 8/3. Kemudian ini perhatikan, kalau nanti di uraian, ini soal uraian, seperti ini aja udah boleh. Tapi kalau nanti ternyata ini soal ada di PG, Bu kok pangkat 1/4 nggak ada, oh itu berarti dia menjadi akar ya. Jadi saya ubah menjadi akar supaya nanti kalau soalnya di optionnya itu berubah-ubah, kalian tetap paham. Ini yang ada pangkatnya. Akar pangkat. Nah, yang ini tetap. Nah, 1/4-nya yang di sini. Nah, begitu. Kemudian ada plus C. Ya udah, ini udah jadi. Apakah jelas?
Bu, saya masih bingung yang itu, Bu. Yang mana? Yang sama dengan 6/9 per min 3/4. Nah, ya dari situ saya bingung. Jadi rumus integral A X pangkat N dx itu kan A dibagi N ditambah 1. Nah, ingat lagi ya. X pangkat di sini juga N plus 1. Jadi 6/9 itu kita jadikan A. Nah, maka dia posisinya ada di atas. Paham? Kemudian N-nya yang ini. N-nya itu yang min 3/4. Itu ditambah 1. Nah, ini. Maka di sini juga bertambah 1. Jadi N plus 1 ya. Paham? Paham, Bu, paham. Oke. Terus yang 6/9 ini sama-sama dibagi 3 ya, jadi 2/3. Kemudian ini satunya itu kita jadikan 4/4. Nah, jadi 4/4 dikurangi 3/4 jadinya 1/4. Nah, yang ini. Paham ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, paham? Oke, kita lanjutkan yang tadi. Sebentar, saya ambil soalnya dulu. Yang C. Saya hapus ya. Oke, sekarang yang C. Ini mirip dengan yang ini juga ya. Naikkan ke atas dulu. Yang akar di bawah tuh. Jadi sama dengan di sini 4 dikali. Ya, ini jadi pangkat min 2/3 ya. Copy, saya letakkan di sebelahnya sini. Sebelahnya 4. Pangkatnya adalah min 2/3. Jangan ketuker ya angkanya, pokoknya yang pangkatnya dia sendiri itu berapa, kemudian pangkatnya akar itu jadi per. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya buang. Nah, baru kita misalin. Misalkan U itu yang di dalam kurung aja. Pangkatnya jangan diambil. Nah, ini adalah U. Nah, habis itu kita turunkan kanan kiri. Turunan U adalah DU, pasti selalu ya. Ini DU. Sama dengan, terus turunan 2X adalah 2. Turunan min 1 adalah 0, ya udah 2DX. Nah, habis itu kita cari DX sama dengan nih, berarti DU dibagi 2 gitu ya. Selalu DU dibagi. Oke, supaya ingat. Selalu jadi pecahan karena perkalian. DU dibagi 2. Nah, habis itu baru kita substitusi. Kok malah enter di situ, aduh. Substitusi ke fungsinya lagi, ke soalnya aslinya. Sama dengan, berarti yang ini kita jadikan U. Kemudian dx-nya itu berubah menjadi du per 2.
Nah, begitu. Coret dulu ya, 4 sama 2 bisa disederhanakan nih, jadi 2 ya. Jadi sama dengan integral 2 U pangkat, yang ini saya ambil aja karena nggak berubah ya. Kemudian DU. Nah, habis itu tinggal di integralin. Hasil integralnya sama dengan, nah ini saya ambil sama dengannya aja. Sama dengan 2 jadi A ya. N-nya adalah min 2/3 ini. Berarti sama dengan 2 per min 2/3 ditambah 1 ya. Tambah 1. Atau langsung 3/3 boleh. Supaya langsung bisa dikerjakan ya. Nah ini U-nya bertambah 1 juga pangkatnya. Saya bikin baru aja. U berpangkat maksud saya ini doang. Tambah 1. Plus C, jangan lupa ya. Nah, sama dengan. Berarti 2 dibagi 1/3 ya. 1/3. U-nya kembalikan lagi. Ini pangkat 1/3 ya. Saya tulis dulu. U pangkat 1/3. Plus C. Nah, sekarang kembalikan lagi. Ini berarti 2 dibagi 1/3 itu berarti 2 dikali 3/1 ya, jadi 6. Nah, kemudian yang ini pangkat 1/3 seperti ini aja atau U-nya kembalikan lagi, kemudian atau dijadikan akar. Berarti yang akar pangkat 3. Di sini U-nya adalah 2x min 1 plus C. Nah, begitu. Paham? Adakah pertanyaan yang soal terakhir ini? Bu, Apa? integralin itu DU-nya kemana, Bu? Kan DU sama tanda integral ini sepaket. Tanda ini sama DU itu satu paket. Kalau sudah mengintegralkan, nah ini sudah proses mengintegralkan berarti ada, nah ini udah proses mengintegralkan berarti ada C-nya nih. Lambang integral sama DU udah otomatis hilang. Karena sudah kita pakai buat memasukkan ke rumus yang ini nih. A per N plus 1, U pangkat N plus 1 plus C. Udah otomatis jadi seperti itu, Aurel. Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Paham ya? Oke, kita sekarang melanjutkan ke integral bentuk yang lainnya. Kita lihat ke modul. Nah, bentuk soal yang ini. Sampai substitusi aja lah, yang parsial nggak saya ajarin. Kita keterapan aja. Daripada nanti capek mikir. Sampai substitusi aja ya. Nah, yang ini adalah metode parsial.
Nih, sebentar. Rumusnya mana ya? Nah, ini. Ada integral substitusi, ada integral parsial. Parsial itu nanti kalau bentuknya dia sebentar, mana ya contoh soalnya ya? Dia mau dipakai cara substitusi, dia nggak bisa. Contoh yang pakai substitusi nggak bisa itu kalau bentuk soalnya yang ini masih bisa substitusi. Kita ke latihan sini coba. Nah ini. Contoh soal yang nggak bisa pakai cara substitusi itu kayak yang C sama yang E nih. Dia nggak bisa pakai substitusi, kenapa? Alasannya apa? Yang E sama C itu metode substitusi nggak bisa dipakai. Alasannya adalah karena ini kan pasti yang kita ambil jadi U yang mana dong? Yang X pangkat 2 apa yang 4 min 2X? 4 min 2X. 4 min 2X ya. Tapi Ya. derajatnya lebih gede yang di luar. Yang nggak kita misalin jadi U. Nah, ini yang bikin kita bermasalah. Cara substitusi nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena yang kita ambil sebagai U, itu derajatnya ternyata lebih kecil daripada yang di luar. Berarti ini harus pakai cara parsial. Tapi saya nggak mau jelasin soal yang ini. Nanti nggak bakal saya keluarin. Untuk pakai substitusi ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke terapan. Nah, ini mulai contoh 3 nih. Contoh 3, kita menghitung nilai C. Nah, kita mau cari nilai C-nya itu berapa sih? Selama ini kan kita mengintegralkan, selalu ada C-nya gitu kan. C-nya itu hilang kemana? Angka berapa sebenarnya? Nah, sekarang kita mau hitung nih. Perhatikan contoh 3. Diketahui fungsi f aksen X, jadi ini turunannya ya. Fungsi turunannya itu adalah X 3X kuadrat min 4X plus 4. Kemudian diketahui untuk X sama dengan 2, nilai fungsi fx-nya itu bernilai 13. Tentukanlah fungsi fx. Nah, berarti pasti kita integralin dulu fungsi turunannya ini. Kita integralkan, kemudian kita masih ada plus C-nya ya, terakhir sendiri. Integral dari 3X kuadrat, itu kan berarti 3 dibagi 2 tambah 1 ya. Jadinya 3 dibagi 3 adalah 1, langsung jadi X pangkat 3 ya, pangkatnya bertambah 1. Kemudian min 4X, ini berarti min 4 dibagi 1 tambah 1 ya, jadi 4 dibagi 2 adalah min 2. Kemudian X-nya berpangkat 2 tambah 1 ya. Kemudian 4, itu berarti ada X pangkat 0 ya. Ada X pangkat 0, berarti 4 dibagi 0 tambah 1, jadi tetap 4. Kemudian X-nya berpangkat 0 ditambah 1, ya pangkat 1. Kemudian di belakang sendiri ada C. Nah, kemudian ini adalah fx. Ini adalah fx. Tetapi fx-nya belum lengkap, masih ada C. Nah, kemudian ini, yang diketahui ini, untuk X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 13. Berarti kalau X-nya kita substitusi ke sini jadi 2, nah ini perhatikan, nanti nilai F2-nya itu sama dengan 13. Ya udah tinggal pindah ruas, ketemu nilai C-nya 5. Ya udah, jadi fungsi fx-nya adalah yang ini tadi, X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 4X plus 5. C-nya kita substitusi. Paham? Jenis soal mencari C? Ini pasti nanti akan diketahui di soal. Untuk X sama dengan 2, fungsi bernilai 13. Pokoknya nilai fungsi itu berarti fx-nya, nilai fx-nya. Untuk X, ini pasti X-nya yang kita substitusi ke sana. Nanti ketemu C-nya. Saya, contoh 3 ya. Bu, mau Ya, nanya, Bu. apa? Boleh. Jadi itu dikerjainnya sendiri-sendiri gitu ya, bukan 3X kuadrat hitung dulu sendiri, min 4X hitung dulu sendiri gitu ya, Bu? Jadi, pertama cari integral dari f aksen ini supaya ketemu fx sama dengan masih ada C-nya. Kemudian yang ini, kalau kita udah ketemu fx-nya, masih ada C-nya ini, baru langkah berikutnya mencari C.
dengan mensubstitusi X sama dengan 2 ke fungsi yang udah kita integralin tadi, ke sini ya. Nanti ini sama dengannya adalah 13. Nanti C-nya dapat. Paham, Fana? Kristo? Saya masih agak bingung sih, Bu. Yang mana? Bu. Oke. Sebentar. Oke. Saya pakai contoh soal ya, sebentar. Kalau misalnya saya kasih contoh soal aja. Menentukan nilai C. Oke. Diketahui. Ini misalnya diketahui f aksen X sama dengan 6X kuadrat min 2X min 3. Untuk X sama dengan min 1, nilai fungsi bernilai (11) misalnya. Tentukanlah fungsi fx. Copy. Nah, contoh soalnya seperti ini. Maka, langkah pertama, fx itu adalah, saya copy dari sini. Fx itu sama dengan integral dari sini pasti. Integral dari, jadi kita nggak bisa menghitung nilai C-nya kalau integral dari sininya belum ada ya. Jadi pasti langkah pertama kita mengintegralkan yang ini dulu. Nanti sama dengan, ini tinggal kita masukkan fungsinya. Yang ini ya. Nah ini kita masukkan ke sini. Nah seperti itu. Kemudian kita integralkan satu persatu ya. Ke bawah aja ya. Sama dengan copy malah di paste. Integral dari 6x kuadrat berarti 6 dibagi 2 plus 1 ya. Nah, nanti kalau kalian udah bisa langsung aja nih. Nah gitu ya, 6/3 karena ini udah langsung kita tambah. Ini jadi pangkatnya juga 3. Nah, kemudian dikurangi, ini 2/2 pasti. Tulis aja dulu. 2/2 pasti X-nya pangkat 2 juga. Karena pangkatnya bertambah 1. Kemudian min, ya ini kan ada X pangkat 0 nih, tapi 0 ditambah 1, ya udah dia menjadi min 3X. Ada plus C-nya, jangan lupa. Nah, ini adalah Fx gitu ya. Nah, kemudian ini diketahui untuk X sama dengan min 1.
itu fungsi bernilai 11. Oh, ini belum disederhanakan. Sama dengan 6/3 itu 2 ya. 2x pangkat 3. Kemudian min x pangkat 2. Kemudian min 3x plus c. Nah, baru kita masukkan ke sana. Untuk x sama dengan min 1. Nilai f min 1. Nah, karena dimasukkan ya. Berarti ini x-nya diganti min 1. Nilainya sama dengan 11. Begitu. Maka kita peroleh, masukkan aja ke sini ya. Nah, ini adalah F1. Ini adalah F min 1. Nah, begitu. Kita hitung nih. Berarti X-nya di sini kita ganti min 1. Yang ini juga min 1. Yang ini min 1. Nah, ini sama dengannya tadi 11. Tuh, diketahui ya. Tinggal dihitung nih. Min 1 dipangkatin 3 itu min ya, karena pangkatnya ganjil. Berarti ini jadinya min 2. Ini min 2. Min 1 dikuadratin itu plus, tapi di depannya udah ada min. Berarti ini tetap min 1. Kemudian ini min 3 dikali min 1 plus 3. Ditambah C, nilainya harus sama dengan 11. Nah, berarti dari sini kita dapat nilai C-nya. C-nya tetap di ruas kiri ya. C sama dengan berarti 11. Oh, dikurangi 0 ya. Ini kan min 3 nih. Min 3 ditambah 3. Ya udah, 11 aja. Nah, kalau udah ketemu C-nya, berarti jadi Fx sama dengan, kita masukkan aja nih yang ini ya. Yang udah kita integralin, kemudian C-nya aja yang kita ganti. C-nya adalah 11 ya. Plus 11. Begitu. Paham? Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Saya lanjutkan ke yang berikutnya lagi. Ini udah selesai nyatetnya? Kita pindah ke modul lagi tadi. Nah, sekarang contoh 4. Turunan kedua dari suatu persamaan kurva ditentukan oleh Y double aksen, perhatikan. Berarti kalau ditanya kurva aslinya, tentukan persamaan kurva tersebut, berarti ini integralnya 2 kali. Integralnya 2 kali prosesnya. Nah, ini Y double aksen. Kalau diintegralkan sekali, kita baru dapat Y aksen. Ada C1 nih. Nah, C1 dihitung dulu. Substitusi dia bilang apa? Kurva tersebut melalui titik 1,6 dan gradien singgungnya adalah 7. Nah, berarti Y aksen itu adalah gradien, ya nggak? Kalau kita ingat turunan, Y aksen itu gradien jika X-nya kita substitusi dengan 1 yang diketahui di soal di sini. Di titik singgung ya. Jadi C1 kita hitung dulu. Dengan mensubstitusi X-nya jadi 1,
Kemudian hasilnya harus 7, harus sama dengan gradien. Jangan sama dengan 6. Kalau 6 ini nanti untuk menghitung C2 yang sudah bentuknya sudah Y polos, bukan aksen. Paham ya? Gradien itu adalah Y aksen pertama. Jadi, C1 itu kita dapetin kalau X-nya kita substitusi ke integral pertama tadi nih, ke sini, X-nya diganti dengan 1, nilainya sama dengan 7 karena diketahui Y aksen itu adalah gradien, dan di soal diketahui gradiennya adalah 7 untuk X sama dengan 1. Maka dari sini ketemu C1. Nah, kalau udah ketemu C1, substitusi lagi ke sini, ke Y aksen. Y aksen itu adalah 3X kuadrat plus 8X min 4. C1-nya kita substitusikan. Habis itu baru kalau kita mau cari persamaan kurva aslinya, berarti ini kita integralkan sekali lagi. Berarti nanti ketemu C2. Nah, ketemu C2. Nah, baru tadi dibilang kurva itu melalui titik 1,6. Nah, berarti X-nya dimasukkan 1, kemudian Y-nya adalah 6. Dari sini ketemu nilai C2-nya adalah 5. Ya udah, jadi persamaan kurvanya adalah yang terakhir, integral yang terakhir ya. Adalah X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 4X plus 5 C2-nya. Apakah paham? Dua kali. Ya, apa? Bisa dijelasin dulu nggak, Bu? Gimana? Bisa dijelasin dulu nggak, Bu? Saya masih nggak ngerti. Oke, saya Iya, Bu, pelan-pelan, Bu. kita kerjakan ulang aja supaya kalian tahu proses mengerjakan soalnya. Saya pindahkan di sini ya. Oke. Jadi kita mencari Y aksen dulu ya. Kita cari Y aksen dulu. Ini copy. Y aksen 1 itu sama dengan integral. Jadi kalau kita mau cari kurva aslinya, yang diketahui kok double aksen, berarti pasti kita membuang aksennya 2 kali karena aksennya 2. Berarti di sini integral dari Y double aksen D X ya, karena variabel Y adalah X. Kemudian sama dengan, berarti kita ganti fungsinya. Fungsinya adalah 6X plus 8. 6X plus 8. DX. Nah, tinggal diintegralin. Integral dari 6X berarti 6 per 2 3X kuadrat ya. Kalau saya langsung seperti ini, paham nggak? Enam dibagi 2 ya. 6 bagi 2. Karena N-nya 1 nih. 1 tambah 1 ya. 6 bagi 2, 3. Kemudian X pangkat 2. Nah, nanti kalau kalian udah hafal rumusnya, ini langsung aja seperti ini. Kemudian integral dari 8 pasti 8X. Kemudian ada plus C1. C1-nya kok kayak gini. C1. Kenapa saya kasih indeks bawah? Karena dia integralnya harus 2 kali, berarti ada 2 nilai C. Gitu ya. Yang pertama kita kasih aja C1 gitu. Ini adalah Y aksen. Sama dengan, nah ini saya masukkan. Ini merupakan persamaan gradien. Kenapa? Karena turunan pertama dari fungsi itu pasti jadi gradien gitu kan. Kalau X disubstitusi dari titik singgungnya.
gradien garis singgung kurva di titik yang ini 1,6 adalah 7. Maka kita masukkan ke sini. Karena ini adalah persamaan gradien. Berarti di sini Y aksen itu nilainya adalah 7. Ya kan? Untuk X sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan 1. Nilainya sama dengan 7. Nah, maka dari sini kita ketemu nilai C1 nih. Yang ini pindah ruas semua ya. Jadi C1 sama dengan 7 dikurangi 1 kuadrat. 1 dikuadratin dulu ya. Jangan 3 dikali 1 kemudian dikuadratin, salah. Kuadrat dulu lebih kuat daripada perkalian. Jadi 1 kuadrat tetap 1. Berarti ini min 3. Kemudian 8 kali 1 plus 8 pindah ruas jadi min 8. Ya udah, berarti C1-nya adalah min 4 ya. Nah, kalau udah dapet, ya apa? Itu 1 tuh dari titik 1,6 kali, Bu. Dari sini. Dari titik singgung. Jadi Y aksennya adalah C-nya kita ganti sama min 4. Nah, habis itu persamaan kurva aslinya adalah Y, gitu kan? Adalah Y. Nah, ini sama dengan integral dari Y aksen. Y aksen. Dx. Nah, berarti sekarang langkah terakhir adalah kita mengintegralkan fungsi Y aksennya. Jadi mengintegralkan Y aksen pasti Y-nya jadi hilang. Aksennya jadi hilang. Saya enter ke bawah aja supaya ngumpul di bawah. Nah, ini dia. Ini kita ganti jadi ini. Nah, jadi sama dengan integral kan? Jadi ini jadi 3 dibagi 3 ya. Jadi X pangkat 3 nih. X pangkat 3. 8X berarti 8 bagi 2. Plus 4. X kuadrat. Min 4 ya udah min 4X. Tambahin langsung. Plus C2 berarti sekarang. Nah. Kok enternya di sini? Kemudian diketahui kurva melalui titik yang ini tadi. Nah, artinya titik 1,6 itu apa? Kalau X-nya diganti 1, nilai Y-nya jadi 6. Itu. Ini adalah seperti itu. Ya udah, ini kita substitusi ke sini. Yaitu sama dengan yang ini. Nah, kemudian kita substitusi di sini X-nya juga 1. Nah, nilainya sama dengan 6. Berarti dari sini kita dapat C2 nih. Kok itu bukan dikali 6, Bu? 6 itu nilai Y. 1 itu nilai X. 6 itu nilai Y. Oke, Crystal?
Iya, iya, Bu. Ya, Oke. Masih, Bu. oke. Berarti dari sini kita dapat nilai C2 adalah 6 dikurangi 1 pangkat 3 tetap 1, pindah ruas jadi min 1. Ini 1 kuadrat itu 1 kali 4 plus 4, pindah ruas jadi min 4. Ini, oh ini habis nih, ini plus 4 ya. Udah ini langsung plus 4 dikurangi 4 langsung habis di sini ya. Ini 1 aja udah. Nah, jadi ini sama dengan 5. C2 ketemu. Ya udah berarti jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan ya ini. C-nya diganti 5 ya. Ini diganti 5. Ya, sampai sini. Apakah paham? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Marcel. Itu kan tadi awal-awalnya ada Y double aksen, Bu. Tapi ada nggak, Bu, yang aksennya tuh ada lebih dari 2? Enggak, ini udah yang paling mentok aksennya 2 kali. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Silakan kalau mau bertanya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Terapan yang berikutnya apa? Contoh 5 ya. Kita lihat ke modul lagi. Contoh 5. Sebuah bola nggak mau geser. Sebuah bola bergulir pada sebuah bidang datar dengan laju awal itu 4 meter per detik. Akibat gesekan dengan bidang itu, bola mengalami perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Kok malah hilang? Gara-gara mau admit si Atila malah jadi stop share. Oke. Jika saat T sama dengan 0, posisi benda, ya udahlah ini anak fisika ya. Saya lewatin aja lah. Kalian juga nggak dapet. Oke, kita langsung ke sini aja. Jadi terapannya tadi buat cari C aja ya. Sama yang percepatan ini nggak saya bahas. Yang ini berarti. Nomor 4 ya. Nomor 4 sama nomor 5. Yang nomor 6, 7 nggak saya bahas. 8 apa nih? Partikel juga enggak lah ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian dari antara kalian ada yang iseng pengen nyoba boleh. 6, 7, 8 nggak saya bahas sampai nomor 5 aja nih. Oke, sekarang yang sisa waktunya buat latihan soal. Nomor 4. Tentukan fungsi f(x) jika diketahui f aksen x. Nah, ini paling mentok di double aksen ya. Yang E dan F. Yang nomor 5 itu E dan F juga double aksen. Oke, kita bahas dari yang nomor 4 dulu ya. Nomor 4. Nanti ada yang mengerjakan ya. Nomor A,
Nomor A bisa lah ya sendiri ya. Nomor B bisa. Kita cuplik-cuplik aja yang menurut kalian nanti susah. Jadi kalau misalnya nanti pas mengerjakan sendiri, itu bakal mengalami mentok, itu yang mana kita yang coba kerjakan di sini ya. Nanti yang kira-kira bisa mencoba sendiri, itu nanti silahkan dicoba sendiri. Jadi ini untuk pertemuan minggu depan ya, nomor 4 dan 5 ya. Nah, kalau sekarang itu kita bisa membahas lebih banyak, PR kalian tinggal sedikit. Nomor 4, mana yang mau dibahas? Dari A sampai D, mana? Yang paling susah, Bu. Yang mana? Tidak tahu, Bu. Kalau menurut Semua saya Bu, semua. semua, yakin. Semua, Bu. Karena di sini kan ada 2 soal nih, nomor 4 dan 5. Nomor 4 aja sampai F, nomor 5 sampai F. Ini waktu kita tinggal berapa menit lagi. Kan nanti jadi PR. Nah, PR kan artinya kalian mencoba mengerjakan sendiri. Nah, sekarang mumpung ada waktu, kalian pilihin yang menurut kalian fungsinya kalian baca, ini kok kayaknya ribet. Nah, itu yang kita bahas sekarang nih. Nomor 4, dari A sampai D nih. Mana yang mau dibahas nih? Dari sini ada satu aja nih. Dari A sampai D, pilih satu saja yang mau dibahas yang mana. D, Bu. Yang D? Ya Bu, D Bu. Kayak kelihatannya susah Bu. Oke, ini dikali pelangi aja dulu ya. Fungsinya dikali pelangi dulu. Oke, ini saya pindah di Word tadi ya. Nanti ada yang membantu mengerjakan ini ya, supaya kalau hanya melihat itu kayaknya gampang, tapi setelah kerjain sendiri susah. Tapi kalau nanti kalian yang trial and error sendiri di sini, nanti tahu, oh iya itu di nomor latihan 1, nomor 4. Nah, nomor 4 apa ya? D ya tadi ya? Oke. Nah, yuk coba. Saya minta siapa ya minggu lalu belum pernah mencoba mengerjakan di sini, siapa ya? Andrew belum ya? Nggak tahu, Bu. Yondro, kamu Ndro. Cari annotate, nanti saya bantu Ndro. Bentar, Bu. Yapin, kamu malah jalan-jalan, Yapin. Yapin, Jackson. Kamu malah jalan-jalan. Kupingmu di mana? Oh, orang belajar malah rusuhin teman yang lain. Dro, udah belum Dro? Bu. Pertama ini dikali dulu. Dikali. Kali pelangi dulu. Berarti kan Tulis gini. aja di sini. Langsung aja. Ya, sama dengan tulis di sini. Oke, Bu. 4-nya di sebelah sama dengan kan, Bu? 4, ya sama dengan 4 kali. Ya. Sama dengan lurus ini aja nggak apa-apa. 10 ya, Bu, berarti, Bu? 4-nya kali ke dalam. 4x kuadrat. Kok 10? Enggak. Oh ya, Bu, belum ya, Bu. Bentar, Bu.
4 dikali X kuadrat jadi 4X kuadrat. Ini ditambahkan, Bu. Ini X dikurangi 5X Min jadinya 4. min Min 4. 4X. Jadi min 4 dikali 4 Min 16. ya 16X. Kemudian ini min. Wah. Nah, baru kamu integralin. Jadi di sini Fx sama dengan integral dari gitu. Ya udah. Integral. Dari ini, Bu. Ini kamu integralin. Tulis dulu nih di sini. Dx. Sama dengan. Per 2. Min 8. X pangkat 2. Terus Sama dengan 10 ya, Bu? plus C. Oh ya. Ya, baru di sini kamu tulis F1 sama dengan di sini F1. Kan X-nya dimasukin 1. Sama dengan, 12. Terus sebelah sini. Ini sama dengan diketahui 10 ya. 10. Ini sama dengan 10. Nah, baru kamu bisa menghitung C di sini. 12 min 8, tulis dulu di sini. 12. Langsung kali 3, Bu. Kali 12. Oh ya, enggak ada. 12 kan 1 pangkat 3 Iya, tetap 1. sorry, Bu. Berarti 12 min 8. 12 min 8. Min 20. Plus C sama dengan 10. Di C sama dengan 10. 12 plus 8 plus 20. C sama dengan 30 kurangin 4. Berapa sih, Bu? 30 kurangin 4, Bro. 26, Bu. 26. Ya udah, terus jadi Fx sama dengan kamu tulis di sini. Yang ini nih. Bu, itu 12. 12-nya bukannya harusnya 4/3 ya, Bu? Ya, Bu. Andro, 12 dari mana? Andro Kan nih, 4/3. Iya, Bu. Hah, Andro, pantesan kok gede banget ya. Ya, Bu, maaf, Bu. 16, 8, benar. Nih, Andro. Yang ini nih. Jadinya 4/3, Andro. Ini juga. Ini juga. Ini juga ya. Ini salah. Andro, benerin. 4/3, 4/3. Di sini juga 4/3. Iya. 10 min 4/3. Ya, berarti 38 dikurangi 4/3 berarti berapa? 36 2/3. Bisa nggak? Bisa nggak ngitung cepet yang angka pecahan? Bisa, Bu, saya, Bu. Ini loh. Gini, kalau saya ngitungnya gini.
Saya hitung di sini ya. Jadi kan 10 tambah 20, 30 tambah 8, 38 ya. 38. Kemudian dikurangi 1/3 kan? Berarti ini 38 dikurangi 1 dulu nih bulatnya. Berarti 37 ya. 37 dikurangi 1/3. Nah, kalau saya gini. Oh ya udah 37 saya ambil 1 nih. Satunya jadikan 3/3. Nah, berarti ini jadi 36. Kemudian 3/3 tadi kurangi 1/3 jadi 2/3. Bisa? Oke, terus tulis fx sama dengan Berarti yang 4/3. 4/3 x pangkat 3 min 8x kuadrat min 20x plus 36 2/3. Oh, udah jadi. Apakah paham? Adakah pertanyaan? Ini adalah penjelasan yang ini. Paham? Saya cropping dulu nih. Crop. Copy. Ini saya buang dulu semua ya. Saya pindah di sini nih. Biar enggak hilang. Nah, apakah ada pertanyaan? Nggak susah ya ternyata ya. Paling kalian ini agak lama ngitung di angka pecahan ini biasanya. Kalau udah sama angka pecahan aja udah agak ribet. Bisa ya? Oke, sekarang yang nomor berikutnya. Yang E dan F. Pilih salah satu yang mana? F Bu, F. F, Bu. F. Yang E lebih mudah ya karena dia cuma 2 nih. Nggak ada fungsinya. Saya pindahin ke sini. Nah. Ini nomor 4F ya. F double aksen adalah, nah ini juga dikali pelangi dulu. Untuk X sama dengan 0, fungsi Fx itu bernilai min 5. Dan untuk X sama dengan 2, Fx bernilai 7. Nah, kalau semuanya Fx, oh berarti nggak ada gradiennya nih. Berarti ini harus langsung diintegralkan 2 kali. Jadi nanti biarkan dalam C1. Ya udah, ini saya bantu kerjakan yang ini. Jadi F aksen X itu sama dengan ini integral dari ini. Integral dari F double aksen. Dx. Nah, baru kita masukkan fungsinya tadi. Kita kali masuk ya, duanya ya. Berarti integral dari ini jadi 12 ya. 12x kuadrat min 2 dx. Berarti sama dengan 12 bagi 3 ya. 12 bagi 3, 4. X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Kemudian ini berarti min 2x.
plus C1. Kita bikin C1. C1. Udah. Kemudian kok di sini mulu? Kemudian kita cari fx-nya dari integral dari sini. Ya, apa? Halo? Kenapa? Ivana, kenapa? Nggak Bu, tadi kayaknya tuh ada yang ke-unmute gitu deh, Bu. Oh, Ada yang keceplosan, Bu, tadi. oke. Kemudian C1 jangan dihitung dulu. Kenapa? Karena nggak ada gradien, nggak ada f aksen x yang diketahui. Ya udah, ini langsung kita integralin lagi. Kita langsung cari fx ya. Berarti kita langsung cari fx. Fx itu sama dengan integral dari f aksen x ini. Jadi integral, ini saya cut, dx. Nah, kemudian kita substitusi fungsinya sama dengan integral dari yang ini nih. Nah, sampai C1-nya juga ikut diintegralkan walaupun dia belum dihitung ya. Dx. Nah, berarti sama dengan kita integralin. Pokoknya C itu adalah konstanta. Jadi integral dari konstanta ya udah konstanta itu ditambahin X di belakangnya gitu ya. Integral dari 4X pangkat 3 berarti 4 dibagi 4 jadi 1 ya. Jadi X pangkat 4 di sini. X pangkat 4 kemudian integral dari 2X berarti 2 dibagi 2 ya. Berarti min 1 X pangkat 2. Integral dari C1 ya udah C1X ya. Tambahin aja X. Nah, kemudian muncul C2. Karena udah diintegralin 2 kali, gitu ya. Nah, kemudian baru kita substitusi ini. Untuk X sama dengan 0, nilai fungsinya min 5. Berarti kalau X-nya diganti 0, nanti fx-nya bernilai 5. Jadi f0 sama dengan 5 gitu ya. Ini berarti ini artinya adalah f0 sama dengan min 5. Berarti substitusi ke sini ya. Fx kita itu sama dengan yang ini. Berarti kita peroleh F0 langsung aja diganti min 5 ya. Sama dengan, berarti kita masukkan ke sini, X-nya 0, ini 0, 0 semua. Ya udah langsung ketemu C2. Saya langsung gitu, bisa? Nah, kemudian, yang terakhir. Sama dengan 7. Yang ini, itu berarti F2 sama dengan 7. Ini F2. Berarti kita dapat, kita masukkan ke sini juga.
copy ini aja. Tapi C2-nya kita substitusi jadi min 5 di sini ya. Min 5 karena udah ketemu. Nah, kemudian ini menjadi, oh ini sebentar. Ini saya ganti 0 di sini ya. Biar nggak bingung. Ini juga 0. Ini juga 0. Nah, begitu. Kemudian di sini berarti saya ganti 2. Ini ganti 2. Ini ganti 2. Ini diganti 2. Nah, berarti dari sini kita dapat, oh ini nilainya sama dengan ya. Sama dengan 7 nilainya. Berarti dari sini kita dapat 2 pangkat 4 berapa, Marcel? 2 pangkat 4. 16, Bu. 16. Min 4 ya. Kemudian plus 2C1. Kemudian min 5 sama dengan 7. Ya udah tinggal pindah-pindah ruas tuh. Maka 2C1 itu sama dengan 7 dikurangi 16 ditambah 4 ditambah 5. Sama dengan berapa tuh? 7 tambah 5, 12. Tambah 4, 0 ya? Benar, Marcel? Iya Bu, 0 Bu. 0. Ya udah kalau 0, berarti kita dapat C1 sama dengan 0 dibagi 2 ya 0 aja ya. Oke, kalau udah ketemu C1-nya ya udah jadi. Yang ditanya apa tadi? Fungsi aslinya ya. Jadi fx sama dengan yang ini. Copy. Ini jadi 0, ya udah ini hilang aja nih. C1-nya 0 kan? Kemudian C2-nya tadi min 5. Nah, begitu. Apakah paham? Bu, Ya, apa? itu cara tahu yang dipakai itu fx x pangkat 4 min x pangkat 2 plus C1 x plus C2 itu dari mana Bu? Yang dipakai yang itu tahunya dari mana Bu? Pasti yang udah jawaban terakhir. Karena di soal tidak diketahui gradien. Kalau soal yang ini tadi diketahui gradiennya. Diketahui gradiennya 7, maka pasti kita menghitung C1 dulu pakai Y aksen karena Y aksen itu adalah merupakan persamaan gradien. Itu Kristo. Nah, bedanya sama soal yang ini. Ini tadi nggak diketahui gradiennya, dia cuma diketahui untuk X sama dengan 0, maka nilai fungsinya min 5. Berarti ini F0 sama dengan min 5. Kemudian untuk X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 7. Ya udah, ini berarti F2 sama dengan 7. Nah, berarti kita integralkan 2 kali dulu supaya dapat fx-nya. Karena yang ditanya adalah fx, maka kita gunakan integral yang terakhir gitu, Kristo. Paham ya? Oke. Oke, Bu. Kenapa C1X, Bu? Kenapa? Kenapa C1X? Kenapa? Yang mana? Yang Ibu highlight itu, Bu. Yang mana kamu annotate? Karena ini integral dari C itu kan konstanta, Aurel. Jadi tadi integral dari min 2 itu adalah min 2x kan. Nah, C itu kan konstanta, jadi integral dari C adalah Cx. Paham?
Jadi itu nggak langsung dicari C1-nya karena fungsi Karena fx. gradiennya nggak diketahui. Gradiennya nggak diketahui di soal, Aurel. Bedakan sama soal yang ini tadi. Kalau yang ini tadi, dia diketahui tuh gradien garis singgungnya adalah 7 nilainya. Nah, gradien itu adalah Y aksen, Aurel. Maka kita bisa menghitung C1 dulu. Jadi gitu ya clue-nya ya. Kalau nanti di soal diketahui gradien, berarti C1 pasti harus dihitung dulu. Tapi kalau gradiennya nggak diketahui, dia bilangnya hanya untuk X sama dengan 0 nilai fungsinya min 5 dan untuk X sama dengan 2 nilai fungsinya 7, berarti pasti langsung diintegralkan 2 kali. Biarkan di persamaannya muncul C1X plus C2, baru kemudian substitusi satu persatu ke fungsinya. Kalau Bu, ya ini kebetulan X-nya 0. Kalau X-nya nggak 0 kan jadi ini jadi ada C1 dan C2, Bu. Nggak apa-apa. Jadi nanti eliminasi dari hasil substitusi titik yang pertama dan kedua. Kemudian nanti antara C1 dan C2 itu dieliminasi gitu ya, Aurel ya. Jadi ini kan pas kebetulan X-nya 0 nih. Jadi ini habis nih. C1-nya jadi hilang. Kalau di sini nggak 0 nih, misalnya F1. Nuh. Jadi ada C1, C2, kan nggak langsung ketemu tuh C2-nya. Maka biarkan dapat persamaan 1 dari substitusi F0 sama dengan min 5. Kemudian yang ini F2 sama dengan 7 juga substitusi ke persamaan fungsi yang terakhir ya. Yang ini nanti tinggal dieliminasi, ketemu C1 dan C2. Itu ya. Oke, Bu. Oke. Bu, Sekarang. Ya, apa? kita bisa nggak sih, Bu, kalau ngitungnya itu dari yang X sama dengan 2 dulu, baru ke X sama dengan 0? Apa emang harus? Oh, Nggak bisa. apa-apa, bisa. Ya, Bu. Coba ya, kalau kita menghitung dari yang, misalnya dari sini dulu. Kalau ngitungnya dari sini kan berarti ini, saya copy aja ya. Jika pakai yang ini dulu. Berarti kita masuknya ke sini. Yang ini masih C2. Ini masih plus C2. Nah, berarti dari sini kita masih dapat persamaan dalam C1 dan C2 ya. Nah, ini saya copy. Sama dengan berarti 7 dikurangi berapa nih? 7, 11. 11 dikurangi min 4 ya? Min 5. Nah, ini persamaan yang pertama nih. Yang tadi saya bilang, Aurel. Ini persamaan 1. Nah, kemudian kita substitusi yang ini. Nah, copy. Nah, ini berarti dapat C2. Nah, baru ketemu C2, ini substitusi ke sana. Nah, nanti kalau C1-nya ternyata Bu, nanti muncul lagi, ya udah eliminasi antara persamaan 1 dan 2 gitu ya. Paham ya? Kebayang ya? Nah, ini nanti substitusi. Ini adalah persamaan yang kedua. Tinggal substitusi persamaan 2 ini, C2-nya diganti ke sana, nanti ketemu C1-nya. Hasilnya akan sama. Ini ketemu min 5. Min 5 pindah ke sini jadi plus, jadi 0. 2C1 sama dengan 0. Gitu. Jadi kebalik nggak apa-apa. Paham? Paham, Bu. Oke, ya. Nah, berarti
Nanti tugas kalian yang lainnya ya, dicoba dikerjakan. Kemudian, nah ini perhatikan. Ini yang depan itu, kalau titik ya, ini yang depan itu X. Yang belakang nilai Y. Itu untuk mencari C ya. Pokoknya yang depan ini X-nya berarti setengah, Y-nya adalah min 5/4. Ini X-nya adalah 2, Y-nya 2. Ini X-nya 3, Y-nya min 1. X-nya 1, Y-nya 4. Nah, ini nih perhatikan. Diketahui gradien garis singgungnya. Berarti ini nanti hitung C1-nya dulu ya. Kalau X-nya diganti 6, nanti gradiennya adalah 8 gitu. 8 itu adalah Y aksennya ya. Y aksen. Atau DY per DX. Jadi jangan bingung, ini lambang double aksen ya. Ini lambang Y double aksen. Kalian langsung ganti ini jadi Y double aksen juga nggak apa-apa. Kemudian yang F juga garis singgung melalui titik. Sejajar. Oke, kalau sejajar berarti ini cari M-nya dulu. Persamaan garis ini dijadikan Y sama dengan dulu. Y sama dengan 8X, kemudian kamu turunin ya, kalian turunkan. Plus 10 diturunin, ini adalah gradien. Nah, diturunin kan jadinya Y aksen. Nah, Y aksen itu adalah M. M-nya adalah 8. Ya udah, ini mirip kayak yang E lagi, gradiennya 8. Kalau X-nya min 1. Itu ya. Oke. Sampai yang ini nomor 6 nggak usah. Nomor 6 sampai nomor 8. Sampai yang ini F aja. Oke, ini sudah jam 10.50. Ini saya stop.